Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Ruslan Fikri yang mungkin di sini dibantu juga ya oleh rekan saya Rusnanda untuk menyampaikan pembahasan kita pada siang hari ini tentang analytical hierarchical process. Nah, mungkin bisa saya jelaskan dulu secara general pembahasan kita tentang AHP ini, analytical hierarchical process, yang mungkin nanti kedepannya bisa saya istilahkan lebih singkat mungkin dengan AHP. Ini mungkin kita jabarkan penjabaran secara umum dan general, kemudian nanti juga ada contoh kasusnya. Nah, sebenarnya ini penjelasan sederhana aja, di mana mungkin nanti penjelasan ini nggak memakan waktu yang cukup lama, dan juga ini penjelasan yang terhitung sederhana ya. Jadi kita gunakan pada kasus yang simpel juga. Nah, apa gunanya kita mempelajari AHP ini? Di sini tujuan utama ya dari kami di BISAI itu mengadakan diskusi seperti ini itu yang pertama pastinya untuk sharing knowledge dan sharing experience yang kita miliki kepada teman-teman sekalian, sehingga di sini pengetahuan yang kita miliki dan juga pengalaman-pengalaman yang kita miliki itu nggak cuma dipakai sendiri gitu oleh kami, tapi juga kami harap bisa sharing dan diskusi kepada teman-teman juga, sehingga nanti kedepannya kita juga bisa saling feedback, komunikasi dua arah, saling diskusi juga terkait dengan apa yang teman-teman ketahui dan juga bisa sharing experience dari teman-teman juga. Nah, di sini juga teman-teman bisa mendaftar secara gratis bisa tampil baik melalui aplikasi maupun melalui web atau menonton via live streaming YouTube BISAI. Nah, kita mulai masuk nih ke materi. Apa sih analytical hierarchical process itu? Analytical hierarchical hierarchy process atau AHP adalah teknik terstruktur untuk mengatur dan menganalisis keputusan yang kompleks berdasarkan matematika dan juga psikologi. AHP pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Sati pada tahun 1970-an. Nah, dalam bentuk umumnya, analytical hierarchy process ini merupakan kerangka kerja nonlinear untuk melakukan pemikiran deduktif dan juga induktif tanpa menggunakan silogisme. Nah, selanjutnya analytical hierarchy process ini merupakan metode pengambilan keputusan yang terstruktur dan permasalahannya kompleks yang didasari pada pandangan atau pemikiran fisik, logika, dan sosial atau psikologi atau perasaan. Nah, beberapa ini merupakan beberapa definisi dari HP itu sendiri yang kita rangkum ya secara umum. Di sini ada 3. Jadi intinya di HP ini kita melakukan analisis berdasarkan data yang kita punya, kemudian secara matematis juga karena nanti perhitungannya itu menggunakan konsep dan proses matematis di dalamnya. Kemudian di sini jangan lupa ada kata-kata psikologis atau psikologi atau perasaan, sosial, dan lain sebagainya. Nah, apa hubungannya? Hubungannya adalah nanti pada saat menganalisis datanya, ada sisi di mana subjektivitas itu bekerja. Sisi subjektivitas di sini lebih mengarah ke psikologi. Nah, nanti ada nilai-nilai yang memang kita definisikan sesuatu itu bisa jadi setara, bisa jadi lebih baik, atau bisa jadi lebih rendah dari parameter-parameter lainnya. Suatu parameter itu bisa jadi lebih tinggi, sama, atau lebih rendah dari parameter lainnya. Nah, ukuran sejauh mana tinggi rendahnya itu kita yang menentukan sendiri. Atau tergantung pada peneliti, atau tergantung pada psikologi atau perasaan dari orang-orang
atau sosial. Nah, makanya di sini faktor subjektivitas, yaitu terkait dengan psikologi, itu menjadi salah satu faktor yang cukup berpengaruh juga. Nah, analytical hierarchy process di sini bertujuan untuk menganalisis dan juga membantu proses pengambilan keputusan untuk kita terkait data yang kita miliki dengan parameter-parameter tertentu. Nah, di sini AHP ini tadi seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini juga ada sisi psikologis yang kemudian nanti itu juga membantu atau merekomendasikan keputusan apa saja sih yang bisa kita ambil terkait dengan benefitnya. Jadi nanti ada perhitungan secara benefitnya yang dihasilkan dari perhitungan matematis dan juga psikologi ataupun subjektif yang kita berikan. Nah, itu benefitnya sebesar apa. Sebelum masuk ke implementasi pada AHP ini, kita masuk terlebih dahulu pada fundamental scale-nya. Di mana fundamental scale ini artinya adalah ukuran yang menjadi dasar atau fundamental dari AHP itu sendiri. Ukuran yang menjadi dasar dari AHP ini kita bisa lihat dari beberapa aturan yang nanti akan disebutkan. Hal ini terkait dengan seberapa jauh jarak antara satu variabel dengan variabel lainnya terkait dengan tingkatannya. Apakah dia memang setara, apakah lebih rendah atau lebih tinggi. Nah, untuk lebih rendah dan lebih tinggi itu kan bisa dihitung juga seberapa jauh jarak mereka, priority-nya. Nah, di sini fundamental scale ini menyediakan skala priority tersebut. Untuk fundamental scale-nya, teman-teman bisa lihat dari tabel berikut. Yang pertama ada kolom intensitas kepentingan, yang kedua ada definisinya, yang ketiga ada penjelasan di kolom yang tertera pada layar. Nah, yang kita isi dari perbandingan priority tiap fiturnya atau tiap parameternya, itu kita isi dengan intensitas kepentingannya. Misalnya saya menganggap mobil itu lebih penting dari motor. Nah, maka saya bisa bilang mobil itu nilainya 3 kali lipat dari motor. Berarti motor nilainya 1/3 dari mobil. Nah, kepentingan atau priority yang subjektivitas tersebut itu kita yang menentukan sendiri. Jadi nanti datanya itu menyesuaikan dengan keinginan kita atau psikologi kita, tapi dibantu untuk menghasilkan rekomendasi yang sesuai dan juga menghasilkan nilai benefit yang diperoleh dengan proses matematisnya. Jadi kita bisa lihat dari psikologi kita secara matematis benefitnya yang paling besar itu di item yang mana seperti itu. Nah, di sini kita bisa isi variabel-variabel tersebut perbandingannya dari skala priority-nya itu di intensitas kepentingannya. Kalau saya isi 1, berarti dia definisinya adalah equal importance. Nah, seperti yang tertera di layar, equal importance di sini berarti dua aktivitas yang memiliki kontribusi syarat terhadap tujuan. Jadi kalau misalkan saya melakukan AHP untuk memilih kendaraan yang akan saya gunakan di hari ini. Nah, saya menganggap mobil dan motor itu dalam hal kecepatannya untuk sampai di tujuan saya itu sama atau equal. Maka intensitas kepentingan yang saya ambil adalah 1. Berarti saya anggap mobil sama motor sama aja jalannya di jalan raya. Waktu jarak tempuhnya itu sama aja. Nah, kalau misalkan saya di variabel lain, misalnya mobil itu lebih nyaman daripada motor. Seberapa jauh sih bedanya kenyamanannya? Nah, itu kita bisa melihat kepentingannya di sini. Untuk perbedaan yang
signifikan itu kita bisa lihat di sini di kolom definisi dan intensitas kepentingan untuk angka-angka yang ganjil. Nah, jadi secara umum kalau kita bisa mendefinisikan perbedaan suatu parameter dengan parameter lainnya bisa dibedakan secara bisa dibedakan secara jelas atau bisa didefinisikan perbedaannya secara jelas, itu kita gunakan nilai-nilai ganjil. Di mana nilai-nilai ganjil ini memiliki definisi untuk 3 itu weak, moderate, importance. Di mana artinya adalah pengalaman atau penilaian sedikit lebih menyukai satu aktivitas daripada aktivitas lainnya. Jadi kalau pada kasus yang tadi saya sebutkan, kalau saya bilang saya lebih nyaman naik mobil daripada naik motor, tapi tingkat kenyamanan mobil itu sedikit aja lebih tinggi daripada motor. Maka yang kita gunakan adalah skala 3. Berarti skala kenyamanan mobil itu 3 kali lebih besar dari motor, atau sebaliknya, motor itu skala kenyamanannya itu sepertiga dari mobil. Itu kalau menurut kita, balik lagi nih ke subjektif kita atau ke psikologi kita. Menurut kita kenyamanan mobil itu di atasnya motor, tapi cuma di atasnya sedikit gitu. Itu pakai skalanya 3. Nah, untuk skala-skala yang lebih besar berarti perbedaannya semakin jauh. Misalnya di nomor 5, artinya moderate plus strong importance, atau pengalaman atau penilaian yang kuat lebih menyukai satu aktivitas daripada aktivitas lainnya. Kalau saya bilang kenyamanan mobil itu pastinya lebih nyaman daripada motor, dengan tingkat signifikan yang lebih tinggi daripada yang nomor 3, itu kita bisa pakai nomor 5. Berarti ini secara psikologi kita benar-benar lebih menyukai naik mobil daripada naik motor. Kalau misalkan di nomor 3 mungkin, saya lebih suka sedikit naik mobil daripada naik motor, tapi lebih sukanya itu cuma sedikit gitu. Kalau yang 5 itu lebih kuat lagi, lebih menyukai satu aktivitas daripada aktivitas lainnya. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi di nomor 7, strong plus very strong or demonstrate importance. Suatu kegiatan diskusi lebih kuat daripada yang lain, dominasinya ditunjukkan dalam praktik. Nah, di sini mungkin kalau kita berbicara tentang perjalanan jauh, di mana kondisi jalan rayanya biasanya macet dan kondisi jalan tolnya biasanya senggang atau renggang, di sini kita bisa memberikan nilai 7 untuk parameter kecepatan antara mobil dan motor. Motor kena jalan raya yang macet dan mobil kenanya jalan tol yang cukup renggang atau lancar. Nah, di sini kita sudah bisa membedakan kondisi kedua aktivitas tersebut secara jelas, bahwa ya iyalah jelas-jelas bahwa mobil itu lebih cepat daripada motor kalau kondisinya seperti itu. Kondisinya jaraknya jauh, misalkan keluar kota, di mana jalan raya yang dilalui motor itu macet banget, dan jalan tol yang dilalui mobil itu lancar. Nah, itu bisa kita kasih rating 7, bahwa kita menunjukkan bahwa di kondisi yang tersedia, itu sudah bisa kita pastikan bahwa suatu kegiatan itu jauh lebih baik daripada kegiatan lainnya. Ini skalanya lebih dari 5. Berarti kita sudah mempunyai argumen ataupun kecenderungan yang lebih kuat lagi daripada skala kepentingan yang nomor 5. Kemudian yang selanjutnya ada nomor 9, itu jika benar-benar sudah pasti dan sudah mutlak bahwa suatu aktivitas itu jauh lebih di atas atau jauh lebih baik daripada aktivitas lainnya. Contohnya, kita posisi di Jakarta ingin ke Kalimantan. Perbandingannya adalah kecepatan. Lebih cepat mana naik motor
sampai ke sana dengan naik pesawat dengan kondisi yang umum, kondisi normal. Tentunya ini sudah mutlak bahwa pesawat itu lebih cepat daripada motor dengan kondisi yang standar tanpa adanya kondisi-kondisi khusus. Nah, ini bisa kita terapkan skala 9 jika kita memang benar-benar sudah mutlak kondisinya untuk menentukan sesuatu itu benar-benar jauh lebih baik aktivitas tersebut daripada aktivitas lain. Misalnya, kalau dari sisi yang itu kan, yang tadi saya contohkan bisa dinilai secara objektif juga ya. Nah, ini dinilai secara subjektif pun sah-sah aja. Contohnya gini, saya nggak suka makan sayur-sayuran. Nah, jika ada pilihan makanan sayur dan daging, ya saya bisa aja milih skala 9, bahwa saya lebih suka daging dengan skala 9 daripada makan sayur-sayuran. Kalau memang saya benar-benar secara total tidak menyukai sayuran apapun. Kayak gitu, benar-benar nggak doyan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa saja saya kasih nilai yang pasti seperti itu, dinilai-nilai ganjil. Tergantung pada skalanya. Tadi ada 1, ada 3, ada 5, ada 7, dan ada 9. Nah, kalau saya masih ragu, misalnya nih, saya lebih suka naik mobil daripada naik motor. Saya lebih nyaman naik mobil daripada naik motor. Berarti saya mengindikasikan bahwa tingkat kenyamanan dari mobil itu lebih besar daripada motor. Tapi saya masih ragu nih untuk kasih poin 3. Saya masih ragu. Nah, kita lanjutkan dulu. Kalau kita ragu untuk menggunakan suatu skala dinilai ganjil, kita bisa menggunakan nilai-nilai yang genapnya. Contohnya, yang tadi ya, saya lebih suka atau lebih nyaman naik mobil daripada naik motor. Tapi skalanya kalau sampai 5 sepertinya kejauhan deh. Tapi lebih dari 3 gitu. Nah, kita bisa pilih 4 gitu. Nah, sama seperti mungkin kecepatan naik mobil sama naik motor di Jakarta itu harusnya relatif sama sih gitu. Sama-sama kena macet, sama-sama butuh waktu misalkan setengah jam gitu untuk sampai ke tujuan saya. Tapi saya ragu untuk bilang sama persis tuh ragu. Menurut saya, tapi sepertinya sih mobil agak lama sedikit. Tapi bukan berarti dia udah pasti lebih lama. Nah, nggak masuk ke 3, tapi nggak masuk juga ke 1. Maka kita bisa pilih 2. Itu skala priority-nya. Jadi, nilai-nilai genap di sini. Jadi, nilai-nilai genap di sini itu adalah nilai yang bisa kita pakai jika kita ingin mendefinisikan suatu nilai di antara nilai-nilai ganjilnya. Misalnya, saya merasa lebih dari 3, tapi kurang dari 5, ya kita pakainya 4, gitu. Jadi kalau misalkan terkait dengan pertanyaan Pak Edi, nilainya apakah mesti ganjil, terus apakah mesti dilompatin gitu biar buat nilai skalanya. Nah, pertama kalau saya baca dari konsepnya ya secara general, nilai ganjil di sini itu artinya menempatkan sesuatu yang pembagiannya itu tidak secara genap. Misalkan gini, kalau misalkan mobil dan motor itu kita bingung nih nilainya berapa, ada 3 deh misalnya, mobil, motor, sama sepeda. Nah, kalau kita isinya setengah semua, misalkan mobil lebih nyaman dari motor, 2, mobil lebih nyaman dari sepeda itu 2 gitu kan. Nah, sepeda terhadap motor itu gimana gitu. Nah, ini akan lebih sulit definisiinnya kalau misalkan kita pakai yang genap semua. Misalkan mobil ke motor itu 2 kali lipat, mobil ke sepeda itu 2 kali lipat. Nah, dua-duanya sama-sama punya 2,5 poin di mobil. Tapi motor dan sepeda ini sebenarnya tidak
tidak setara mungkin dari psikologi saya gitu. Nah, ini bisa kita definisikan lagi. Hanya saja penentuan nilai ganjil ini yang kenapa menentukan dengan nilai ganjil, pertama memang sudah dari konsep AHP itu. Nah, yang kedua terkait dengan nilai yang lebih pasti. Jadi kalau 1/3 itu akan menunjukkan nilai tingkatan yang lebih pasti daripada 1/2 nanti pada proses perhitungannya seperti itu. Nah, intinya kita memang menggunakan nilai ganjil untuk suatu yang bisa kita definisikan. Contohnya gini, kalau saya bilang mobil itu lebih baik daripada motor dari segi kenyamanan, dan saya udah yakin tentang hal itu, dari diri saya, dari psikologi saya, yang saya gunakan adalah ganjil. Rate-nya berapa? Itu tergantung kita lagi, masing-masing. Apakah 1, 3, 5, 7, 9. Jadi, kalau misalkan nantinya saya ragu di suatu hal, misalkan tadi ya kecepatan. Kecepatan saya ragu nih, apakah mobil lebih baik, lebih cepat daripada motor, kemana gitu lebih cepatnya. Saya ragu antara 3 dan 5, itu saya bisa pakai nomor 4 gitu. Jadi di sini disajikan dulu di bagian angka ganjil, itu definisi-definisi dari keyakinan kita tuh seberapa. Nah, kalau keyakinan kita ada di antara definisi-definisi ini, maka yang kita gunakan adalah angka genap, seperti itu. Nah, selanjutnya, nanti ini kita masuk ke contoh kasus ya. Jadi, sebelum nanti praktek, ini saya jelaskan dulu contoh kasusnya. Nah, ini kita, misalkan di suatu perusahaan, kita ingin meng-hire atau memilih kandidat yang cocok digunakan untuk yang cocok berprofesi sebagai lead ataupun manager dari tim yang kita punya. Parameter-parameter yang dimiliki kandidat-kandidat tersebut itu ada leadership atau kemampuan kepemimpinan, kemudian ada teamwork, dan kemudian selanjutnya ada experience. Nah, nanti dari tiga parameter ini kita akan bandingkan dengan demand salary-nya atau permintaan salary-nya. Jadi contoh mungkin di contoh real case-nya gini, kita meng-hire orang atau intinya kita punya beberapa kandidat. Di sini ada 7 ya kalau nggak salah. Nah, di sini ada 7 orang kandidat, di mana yang kita nilai dari 7 kandidat ini adalah kemampuan kepemimpinannya atau leadership, kemudian kemampuan bekerja sama secara tim atau teamwork, dan pengalamannya atau experience-nya. Nah, dari 3 parameter itu, kita ingin melihat benefit tiap kandidat tersebut sesuai dengan psikologi ataupun perasaan kita. Jadi ini terkait dengan AHP yang tadi dijelaskan, ini tidak bisa terlepas juga ya dari yang namanya sisi subjektif atau psikologi. Nah, yang pertama, kita lihat dulu dan kita definisikan dulu dari tiap kolom-kolom itu, kemampuan di tiap kandidat itu seperti apa. Di sini ada I, B, dan E untuk tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah itu B, di mana B itu artinya basic atau beginner, I itu adalah intermediate, E itu adalah expert. Nah, jadi mungkin bisa diperjelas lagi. Contoh di baris pertama, berarti kandidat tersebut itu leadership-nya itu expert atau dia handal di bidang leadership-nya. Tapi teamwork-nya kurang, karena teamwork-nya masih beginner atau basic.
Nah, experience-nya itu tingkat menengah atau intermediate, kayak gitu. Nah, demand yang dia minta salary-nya adalah 7 juta. Nah, flow dari pengerjaan data ini menggunakan AHP, dari 7 kandidat tersebut, nanti kita hitung benefit-nya berapa. Benefit-nya yang paling besar ada di siapa, kemudian kita bandingkan dengan salary-nya. Jadi, mungkin ini bisa jadi real case juga ya. Kalau misalkan teman-teman bukan cuma kandidat sebagai lead dari tim ataupun dari sebagai manajer, tapi ini juga bisa membantu untuk rekrutmen karyawan. Nah, di rekrutmen karyawan pasti kan ada requirement-nya ya, requirement yang kita butuhkan untuk menjadi karyawan tersebut. Kita masukkan dulu datanya, kita petakan seperti ini. Nanti kita bisa gunakan AHP untuk analisis bagaimana menentukan atau membantu dari keputusan diterimanya seseorang atau enggak. Dari ketiga, kalau di data ini, dari ketiga kolom ini, nanti akan kita hitung benefitnya. Katakanlah, benefitnya yang paling tinggi itu adalah orang kelima. Nah, orang kelima, kita bandingkan dengan demand salary-nya. Kita bisa menyesuaikan antara benefit dan demand salary-nya. Kita bisa menentukan budget kita berapa untuk hire seseorang, salary-nya berapa. Kemudian bisa di budget tersebut kita pilih benefit mana yang tertinggi, siapa yang benefitnya paling tinggi dari data yang ada. Nah, ini bagaimana AHP ini memang cukup bagus ya menurut saya dalam merepresentasikan secara objektif, secara matematis dari data yang dia dapatkan secara subjektif gitu. Jadi datanya ini kan subjektif banget nih. Nanti di prosesnya juga banyak sesi ataupun bagian-bagian yang subjektifnya, yang tergantung dari kita masing-masing, yang mungkin berbeda dari orang lain. Tapi penyajian rekomendasi dari hasil output yang dikeluarkan ini dilakukan secara objektif dengan menggunakan fungsi matematis. Nah, itu menurut saya bagusnya dari si AHP ini. Selain memang pada pengimplementasiannya ini cukup sederhana, cukup mudah menurut saya. Yang pertama kita harus lakukan setelah kita punya data seperti tadi ya, kita lakukan pengisian skala prioritas pada kriteria. Nah, kriterianya kan ada leadership, work, dan experience. Nah, di 3 kriteria ini kita bikin matriks lah, bisa dibilang matriks seperti ini. Di mana kita mendefinisikan tadi yang seperti saya bilang, skala prioritas diisi dengan ketentuan baris versus column. Nah, di sini skala prioritasnya kita isi dengan fundamental scale yang tadi. Misalnya, leadership terhadap dirinya sendiri udah pasti 1. Sudah pasti setara. Karena si leadership terhadap dirinya sendiri. Nggak mungkin beda kalau itu. Kalau yang beda itu berarti kemungkinan salah itu pendefinisian. Nah, selanjutnya leadership terhadap teamwork itu gimana? Nah, di proses-proses seperti ini, mulailah subjektivitas dan juga psikologi kita bekerja. Di sini saya leadership terhadap teamwork itu 3. Artinya, leadership itu 3 kali lebih besar daripada teamwork. Kalau dibalik, teamwork terhadap leadership ini 0,3 atau 1/3. Gitu. Jadi, suatu parameter berbanding dengan parameter lainnya. A banding B. Itu 3. Jadi di sini leadership, kalau saya sebagai HRD katakanlah di perusahaan ini, saya lebih mengutamakan kemampuan orang tersebut daripada experience-nya. Berarti saya mengutamakan leadership, kemudian teamwork, baru experience. Oleh karena itu, leadership itu 3 kalinya teamwork. Kalau dibalik, teamwork berapa kali leadership, berarti 1/3. Kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat di sini,
Ini di diagonal matrisnya itu 1, 1, 1. Terus kalau diisi di sininya 3, maka baris dan kolom yang berlawanan, ini sebelahnya, itu adalah kebalikannya, sepertiga. Di sini 5, di sini 1/5. Di sini 3, di sini sepertiga lagi, gitu. Nah, di sini yang saya prioritaskan pertama adalah leadership itu lebih besar dari teamwork dan leadership lebih besar daripada experience. Skalanya leadership ke teamwork itu 3, leadership ke experience itu 5. Nah, teamwork terhadap leadership berarti kan sepertiga. Teamwork terhadap experience teamwork itu 3 kalinya experience. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kita harus mendefinisikan skala prioritinya kita dulu. Di sini yang saya prioritaskan adalah kemampuannya, baik itu leadership ataupun teamwork. Baru experience. Nah, leadership dan teamwork itu sendiri pun lebih diunggulkan mana lagi nih secara kemampuan menurut saya. Menurut saya yaitu leadership gitu. Jadi ini sebenarnya ini cara mendefinisikannya aja, tapi isi dari tabel ini itu masih benar-benar relatif subjektif dari diri saya sendiri. Ini bisa teman-teman ubah-ubah relativitasnya dengan nilai-nilai yang teman-teman definisikan sendiri. Dan juga tentunya yang penting teman-teman tahu cara mengisinya di matriks skala priority-nya ini. Nah, selanjutnya karena experience itu 5 leadership itu 5 kalinya experience, maka experience itu 1/5, ini misalnya 0,2 terhadap leadership dan 0,33 terhadap teamwork. Gitu. Dan terhadap dirinya sendiri sudah pasti angka 1. Kalau teman-teman benar-benar nyari yang leadership aja, experience-nya baru fresh graduate atau baru pertama kali kerja, itu juga nggak apa-apa gitu. Nah, ini bisa lebih diisi bisa lebih dari skala 5. Semakin mutlak perbedaannya itu makin menuju ke 9 gitu. Nah, ini jadi subjektif ya untuk pengisian ini. Selanjutnya bisa diperhatikan dulu di gambar. Bagi setiap sel dengan total nilai pada kolom tersebut. Kemudian selanjutnya hitung nilai pada setiap baris yang ada. Jadi kita hitung dulu nih nilai total pada tiap kolom. Leadership totalnya berapa, teamwork totalnya berapa, experience totalnya berapa. Cek. Oh ya, sorry. Tadi mikrofonnya mati. Jadi di sini kita hitung dulu dari tiap kolom jumlahannya itu berapa. Kemudian setelah kita ketahui jumlahannya berapa, ini ada tanda panah samping leadership itu nilai-nilainya sekian. Dari mana? Dari kita bagi lagi dengan nilai-nilai yang sebenarnya. Jadi 1 dibagi 1,5, 0,3 dibagi 1,5, kemudian 0,2 dibagi 1,5 itu berapa hasilnya? Gitu. Lakukan hal yang sama pada teamwork juga, dibagi dengan nilai-nilai yang ada di situ. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan kita hitung jumlahannya per kolom. Nah, 1 dibagi 1,5 hasilnya berapa? 0,3 dibagi 0,33333 dibagi 1,53333 hasilnya berapa? Nah, itu kita hitung lagi nanti satu per satu. Nah, ini nanti mungkin pada prakteknya kali yang lebih jelasnya. Nah, ini sama. Yang penting kita jumlahin dulu. Terus 3 dibagi 4,3 hasilnya berapa? Terus ini di teamwork ya, di teamwork. 1 dibagi 4,3 hasilnya berapa? 0, kita prosentase dari leadership, teamwork, dan juga experience. Ulangi langkah tersebut untuk masing-masing kriteria dan dapatkan hasil berikut. Leadership atau prosentase
pengaruh parameter ini terhadap keputusan kita. Jadi kalau kita mau memutuskan seseorang yang kita hiring itu kriterianya seperti apa, yang pertama yang kita lihat sebesar 63% kita lihat dari leadership-nya. Sebesar 26% kita lihat dari teamwork-nya. Sebesar 11% dari experience-nya gitu. Jadi kita bisa ini udah mulai masuk analisisnya ya. Jadi dari hasil analisis ini, pertama yang kita dapatkan dari perekrutan yang kita jalankan, tiap orang atau tiap kandidat itu pasti kita lihat mulai dari leadership-nya dulu. Dan itu mempengaruhi diterimanya atau tidaknya seseorang itu sebesar 63%. Kemudian 26%-nya itu kita lihat dari cara dia teamwork, dan 11% kita lihat dari experience-nya. Nah, dari 63% ini, misalkan kita berbicara tentang leadership ya, dari 63% ini, di dalam leadership itu 8% itu yang beginner. Jadi kalau ada orang yang approach kerjaan ke kita pasti lihat leadership dari orang tersebut dulu. Kalau misalkan orang tersebut leadershipnya cuma beginner, berarti proporsi penilaian leadership orang tersebut adalah 8% dari 63% yang tadi. Jadi dia cuma dapat dari keseluruhan leadership, tadi kan keseluruhan leadership 63% ya. Nah, dia cuma dapat 8% ya. Terus, kalau dia intermediate, value-nya dia adalah 19% dari 63% yang tadi. 19%-nya leadership. Nah, kalau dia expert, dia 72%-nya leadership. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sisi leadership itu memang benar-benar berpengaruh pada proses hiring yang saya inginkan. Kemudian, yang kedua ada teamwork. Teamwork, walaupun tadi cuma persentasenya 26% aja, tapi proporsi di dalam teamwork itu seperti ini. Yang beginner 14%, intermediate 29%, expert 52%. Jadi ini masih cukup tinggi ya, di mana expert dari tiap variabel atau tiap parameter yang kita ajukan di sini itu mendominasi lebih dari setengahnya. Setengah kontribusi parameter-parameter tersebut. Yang experience ini beginnernya 11, intermediate-nya 26, kemudian expertnya itu 63%. Nah, jadi kalau misalkan di sini, kita balik lagi ya ke sini ya. Jika seseorang nih datang ke kita lihat dulu dari leadership-nya. Leadership-nya dia ternyata expert. Berarti 72% kali 63%, hasilnya berapa? Teamwork-nya kita lihat nih. Teamwork-nya expert juga, misalkan gitu. Berarti 57% dikali 26%. Selanjutnya kita lihat lagi experience-nya. Experience-nya 63 di sini kali dengan 11%. Nah, hasilnya dijumlah dari perkalian yang tadi, dijumlah, nah itulah hasil benefitnya. Seseorang itu benefitnya berapa terhadap kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini ada bobot akhir. Kita konversikan nilai pada data awal dengan bobot yang sudah didapat, lalu hitung rata-rata untuk mendapatkan bobot akhir. Di mana di sini bisa kita lihat tadinya data table kita itu ada di table yang paling kiri ya. Leadership, teamwork, experience,
dan salary. Nah, kemudian kita persentasekan yang tadi. Leadership 72% untuk orang yang pertama ya. Leadership-nya expert, berarti tadi 72% ditambah 14% ditambah 26%. Nih, kita bisa lihat di sini. Orang pertama kan tadi leadership-nya expert, teamwork-nya basic, experience-nya intermediate. Jadi kita tinggal lihat aja nih, 72 ditambah dengan 14 ditambah dengan 26 kayak gitu. 7 ini ditambah ini ditambah ini, kemudian dirata-ratakan. Rata-ratanya adalah 37% overall benefitnya dia terhadap parameter yang kita inginkan. Overall ratingnya 37% untuk orang yang pertama. Orang yang kedua kita lakukan hal yang sama. 8% ditambah 57% ditambah 26%. Terus kita rata-ratain hasilnya 31%. Nah, yang salary ini nggak berubah. Tujuan akhirnya dari bobot akhir ini adalah kita ingin kita ingin menghitung nilai overall rating. Ini artinya adalah nilai keseluruhan yang telah kita nilai berdasarkan kriteria-kriteria yang kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada salary-nya. Kita sesuaikan aja di sini. Kalau kita mau mencari, kita misalkan punya budgetnya 9 juta. Overall rating yang kita inginkan tentunya yang paling tinggi, yaitu ada di orang nomor 5 gitu. Daripada kita ambil yang salary, demand salary-nya sama, di sini ada 2 demand salary yang 9. Tapi overall ratingnya ini beda jauh gitu. Makanya kita jangan ambil yang ini, tapi ambil yang nomor 5 daripada nomor 4. Nah, ini juga bisa kita sesuaikan. Ini datanya cuma dikasih 7 ya contohnya, tapi teman-teman bisa mengeksplor lebih lanjut dengan data yang lebih banyak. Kalau kita punya budget yang cuma 7 juta nih, berarti kan yang masuk yang demand-nya 7, 7, dan 6. Kita lihat yang paling tinggi yang mana? Yang 6, 16. Yang 7, 31 sama 37. Nah, orang pertama yang kita ambil karena overall ratingnya paling tinggi. Nah, tujuan dari AHP itu mencari bobot akhir kayak gini. Sehingga nantinya kalau bisa kita visualisasikan itu bisa lebih baik lagi. Seperti ini. Kalau kita punya budgetnya 8, ya kan? Budgetnya 8, kita mau pilih yang mana overall ratingnya? Berarti yang ini nih, yang lebih tinggi. Kayak gitu. Kalau kita punya 9, budgetnya berarti kita pilih yang paling atas, yang 50%. Seperti itu. Nah, ini tergantung dari hasil keluaran analisis hierarki prosesnya. Baik, mungkin segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan secara teori. Nah, selanjutnya mungkin saya akan mendemokan sedikit prakteknya. Nah, selagi menunggu persiapan dulu, mungkin teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh menuliskan di kolom chat publik. Implementasi AHP ini cukup mudah. Kita menggunakan software yang umum ya. Di sini kita menggunakan Microsoft Excel. Data yang saya peroleh ya mungkin awalnya itu cuma ini. Leadership, teamwork, experience, salary demand. Overall rating ini tadinya kosong. Oke. Nah, di sini sudah ada datanya nih dari 4 kolom ini. Leadership, teamwork, experience, dan salary. Ada expert, ada beginner, ada intermediate. Nah, di sini saya definisikan dulu di bawah. Ini kita belum sampai ke overall rating ya. Nah, saya buat skala prioritasnya dulu dari tiap-tiap variabel ini. Leadership terhadap leadership ini seperti yang di slide tadi ya. Nah, ini cuma cara implementasi langsungnya di Excel. Jadi ini nggak sulit ya sebenarnya. Di sini saya tulis sendiri nih, leadership terhadap
teamwork 3, leadership terhadap experience 5, teamwork terhadap leadership itu kebalikannya, ya berarti sepertiga gitu. 1/C12 ini. Jadi sepertiga. Nah ini teamwork terhadap experience itu saya definisikan 3. Nah tinggal kebalikannya aja. Experience terhadap leadership tadinya kan kalau kebalikannya 5, berarti kalau yang di sini 1,2. Ini 1/3 atau 0,33. Gitu. Nah selanjutnya seperti yang tadi dijelaskan di slide, kalau kita udah punya ini, yang kita harus lakukan apa? Kita harus menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada tiap kolomnya. Jadi saya jumlahkan ini sum sama dengan B12 dengan B14. Hasilnya 1,53333. Ini saya jumlahkan 4,3. Yang ini saya jumlahkan 9. Nah, kemudian yang tadi di slide itu kan dari kotak ini ya, 3 kotak ini, tanda panah ke kotak yang sampingnya. Nah, gimana cara dapatnya? Tadi udah dijelaskan. Nah, ini cara implementasi pada Excel-nya aja. Kita di sini nilai dari sel ini adalah B12, yaitu ini leadership dibagi dengan B15. Jadi hasilnya di sini adalah 1 dibagi 1,5. Samping ke bawah ini 0,3 dibagi 1,5. Yang bawahnya lagi 0,2 dibagi 1,5 kayak gitu. Nah, yang ini juga sesuai dengan, jadi tiap-tiap nilai yang ada di sini itu dibagi dengan yang bawahnya ini, yang jumlahannya. Jadi nilai di pojok kiri atas adalah nilai yang pojok kiri atas ini dibagi jumlahannya. Terus ini dibagi jumlahannya ditaruh sini. Ini dibagi jumlahannya ditaruh sini gitu. Nah, yang sampingnya juga sama. 3 dibagi 4,3 hasilnya taruh sini. 1 dibagi 4,3 hasilnya taruh sini. 0,3 dibagi 4,3 hasilnya taruh sini. Yang terakhir juga demikian. 5 dibagi 9 0,5555. Kan 5 bagi 10 kan 0,5. 5 bagi 9 cuma beda dikit. Leadership itu akan mempengaruhi 62% dari pemilihan kandidat kita. Sedangkan teamwork itu mempengaruhi 26% dan experience mempengaruhi 11%. Dari total 100% kriteria hiring kita. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis terhadap parameter-parameter yang kita punya, yaitu leadership, kemudian teamwork, dan juga experience. Kalau leadership di sini, kita buat matriks seperti tadi, tapi isinya adalah isi dari leadership itu. Kan ada 3, basic, intermediate, expert. Basic terhadap basic, nilainya pasti 1. Skala prioritasnya. Basic terhadap intermediate pasti basic kalah. Kalahnya seberapa? Di sini saya definisikan kalau leadership basic terhadap intermediate kalah 3 kali lipat. Makanya di sini 1/3-nya intermediate. Basic terhadap expert itu kalahnya sebanyak 7. Makanya di sini 0,14. Nah, antara expert ke intermediate itu bedanya 5 atau 0,2 di sini. Begitu. Ini masih sama seperti tadi di matriks yang ini. Kita definisikan sesuai dengan psikologi dan juga kriteria subjektif dari kita. Selanjutnya, sampingnya juga masih sama. Kita hitung dulu nih di kolomnya, totalnya berapa, 1 tambah 3 tambah 7, 11. Yang ini totalnya 6,3, yang ini totalnya 1,34.
yang di sini adalah dengan indeks yang sama nih di nomor 1 pojok kiri atas, itu dibagi dengan 11 atau dibagi jumlahannya. 1 dibagi jumlahannya, 1 bagi 11, masukin ke sini. 3 bagi 11, masukin ke bawahnya. 7 bagi 11, masukin ke bawahnya lagi. Gitu. Ini 0,33 dibagi 6,33, masukin ke sini. 1 dibagi 6,33, masukin ke bawahnya. 5 dibagi 6,33, masukin ke bawahnya lagi. Dan seterusnya. Sama seperti yang di atas. Nah, di sini adalah nilai value yang kita buat dari si kriteria leadership. Di mana kriteria leadership di sini yang beginner itu nilainya 8% aja. Intermediate nilainya 19%. Dan expert itu nilainya 72%. Gitu. Nah, ini kalau dijumlahkan secara langsung, ini mungkin jadinya 99%. Karena ini pembulatan. Ini dibulatin jadi 100%. Gitu. Sebenarnya 8, sekian persen kan, 8, sekian, 19, sekian, 72, sekian. Yang kalau kita jumlahin itu tetap jadi 100%. Kita lakukan hal yang sama terhadap teamwork dan juga experience. Di mana prosesnya sama ya, masih sama. Kita definisikan dulu tiap teamwork ini antara beginner, intermediate, dan expert itu skalanya bagaimana. Nah, di sini yang saya lakukan teamwork beginner terhadap intermediate itu bedanya 3. Beginner terhadap expert itu bedanya 3 juga. Dan antara si intermediate sampai sama expert itu bedanya juga 3. Jadi di sini 3 semua. Perbedaannya 3, 3, 3. Boleh nggak? Boleh aja. Kenapa? Karena ini sesuai dengan subjektif kita sendiri. Kalau teman-teman coba di angka lain itu juga boleh. Ingat juga kalau misalkan ragu-ragu, boleh aja di sini jadi 4 atau 2 gitu, itu boleh. Sampingnya sama cara pengolahannya. Nah, di sini terakhirnya kita lihat dari 100%-nya teamwork, beginner itu mendapat nilai 14%, intermediate 29%, dan expert 57%. Nah, kemudian di yang bawah, yang experience, itu ada proses yang sama, di mana beginnernya experience saya terhadap intermediate-nya saya nilaikan dengan 3, dan terhadap expertnya nilainya 5. Antara expert dan intermediate nilainya 3. Gitu. Nah, terakhirnya, ini prosesnya sama semua. Kita lihat, 11, 26, dan 63 antara beginner, intermediate, dan expert di variabel experience. Untuk overall rating, itu saya rata-ratakan dari nilai-nilai yang ada ini. Misalnya, di sini leadership-nya E, teamwork-nya B, experience-nya I. Leadership-nya E itu kan berarti 72% di sini. Makanya di sini A 20. Iya benar. Berarti di sini 72% ditambah dengan teamwork B 72 tambah 14 tambah experience-nya I. Experience-nya I tambah 26. Berarti 17 tambah 72 tambah 14 tambah 26 bagi 3. Hasilnya 37%. Lakukan hal yang sama untuk data-data yang tertera di sini. Nah, setelah itu, saya gunakan untuk visualisasi ya. Itu saya gunakan chart seperti ini. Di mana teman-teman bisa
menggunakan ini dengan ini diblok aja, kemudian pilih chart yang ada di sini, yang ada di kolom insert, kayak gitu. Nah, ini visualisasi yang tertera. Nah, ini bisa dilihat ya, chart ini adalah kolomnya yang ini, dua kolom ini. Sehingga kalau misalkan tadi ya, kalau saya punya budget cuma 8 juta, saya pilihnya berarti yang ini, antara ini dan ini. 37%, ini 37% gitu. Tapi salary-nya yang ini 7 juta, yang ini 8 juta. Tentunya saya pilih yang ini, karena salary-nya lebih kecil, dengan benefit yang sama. Ini ada 37, ini ada 37, tapi salary-nya lebih kecil yang ini. Gitu. Ini bisa sekali lagi ya, HP ini bisa berguna untuk analisis dan juga proses pengambilan keputusan dari kita. Nah, mungkin itu saja yang datang. Mungkin ditunggu beberapa menit apakah teman-teman masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lebih lanjut. Baik, untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Dede ya, izin bertanya Pak, selain untuk penentuan suatu jabatan maupun dalam penentuan penerimaan pegawai, biasanya AHP ini dipergunakan dalam hal apa saja ya? Nah, kalau untuk jabatan mungkin jarang ya, kecuali kita bertindak sebagai ya mungkin sekelas C ya, atau CEO, apakah CEO, CPO dan lain sebagainya, untuk menaikkan jabatan suatu pegawai. Nah, tapi mungkin yang contoh yang general itu di dalam suatu proses rekrutmen. Biasanya kita kan punya nih requirement yang diperlukan untuk menjadi mendaftar sebagai pegawai atau staf kita. Makanya misalnya requirement-nya misalkan di seorang data scientist butuh namanya bisa Python, machine learning, deep learning, kemudian statistik. Nah, yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut adalah skala prioritas dari requirement yang diberikan. Misalnya, saya pengen data scientist-nya yang jago di teorinya. Nggak apa-apa implementasi Python-nya itu agak kurang gitu. Itu bisa di belakangan gitu kan. Yang penting dia udah kuat dulu secara pola pikir dan juga teorinya. Nah, maka saya urutkan dulu tuh tingkat priority-nya. Mungkin dari statistiknya dulu, kemudian machine learning, deep learning, baru Python. Nah, habis itu kita tentukan lagi statistik terhadap yang pertama tadi kan statistik terhadap machine learning, deep learning, dan Python itu seperti apa, keterurutannya seperti apa. Nah, kemudian di variabel lain, machine learning terhadap deep learning itu seperti apa, machine learning terhadap Python itu seperti apa. Apakah diutamakan machine learning-nya dulu, baru deep learning, apakah deep learning dulu, baru machine learning. Nah, itu kita harus buat itunya dulu. Nah, kalau kita udah punya itu, nilai-nilainya itu yang tadi ya, yang tadi dari fundamental scale. Nah, mungkin mudah-mudahan kelihatan. Nah, nilainya dari fundamental scale yang ini, gitu. Kita hanya mendefinisikan itu aja. Sisanya, cara pengerjaannya seperti yang tadi saya perlihatkan di Excel. Cukup mudah soalnya itu. Kemudian, sampai akhirnya misalkan ada, mungkin untuk real case-nya gitu kan, ada 100 pendaftar. Kita lakukan AHP tuh semuanya tuh. Sesuai dengan apa yang tadi ada di Excel, hasil akhirnya ada overall rating. Nah, ya udah kita tinggal lihat aja overall rating sama biasanya kan ditanya juga ya demand expected salary yang mereka inginkan tuh berapa. Nah, kita tinggal sesuaikan aja dalam proses perekrutan itu. Yang mana yang value-nya paling tinggi, tapi demand salary-nya itu yang masuk ke budget. Kayak tadi kan ada tuh yang sama-sama 37%, tapi demand salary-nya yang 18 juta, yang 107 juta.
Nah, tentunya kalau kita dari kantor penerima applyan dari orang itu, kita tentunya memilih yang sama-sama 37%, tapi yang demand-nya 7 juta, seperti itu. Atau mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kasus yang ada. Nah, tahu sebenarnya ada demand yang lebih tinggi, tapi harganya lebih murah gitu. Skill yang lebih tinggi, tapi demand harganya lebih murah, kayak gitu. Itu kan yang tujuan dari HR ya biasanya. Gitu. Itu salah satu contoh di proses rekrutmen. Kalau di sini kita membicarakan tentang proses rekrutmen. Nah, sebelumnya kita juga pernah membahas AHP ini ya juga sebelumnya. Itu di cara menentukan pembelian barang. Waktu itu sih contohnya HP gitu. Cuma itu bisa diterapkan juga untuk teman-teman yang berada di divisi-divisi yang terkait dengan pembelian alat, pembelian barang di kantornya masing-masing. Kita bisa gunakan AHP ini untuk menentukan benefit dan juga skala prioritas yang mana yang mau kita beli sebenarnya duluan. Yang mana yang kita beli yang mempunyai benefit paling tinggi. Nah, itu sebelumnya pernah kita bahas juga. Teman-teman bisa cari aja di channel YouTube Bisai, youtube.com/bisai. Nah, itu cari aja AHP. Ini udah yang kedua. Gitu. Jadi, di sini kita lebih pengen sharing dan juga diskusi aja sih. Sekaligus menyampaikan beberapa case-case yang berbeda ya dari sebelumnya, yang mungkin berguna untuk pekerjaan ataupun tugas teman-teman kalau misalnya masih ada yang di kuliah dan lain sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan di siang hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari penyelenggara dan pemateri hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.